Yang punya dunia itu Nabi Adam, betul atau tidak? Yang punya dunia itu Nabi Adam, betul atau tidak? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yang punya dunia ini Nabi Adam, kata kakek Gufron. Jelas sekali kedustaan dan kebohongan kakek Gufron ini, teman-teman. Sejak kapan dunia ini punya Nabi Adam? Allahu Akbar. Dan yang parahnya, teman-teman, menyebutkan alaihi salam, si kakek ini menyebutnya dengan kalimat alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nanyakan warisan ke Nabi Adam, warisan dunia Mas Kodi. Makanya kata Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman lagi. Kali inna kaliyama fil adalama dunya ma alayya ma fil ma'wal. Tadi Nabi Adam, katanya dunia ini milik Nabi Adam, punya Nabi Adam alaihissalam. Sekarang ceritanya lanjut ke Nabi Sulaiman. Habis Nabi Sulaiman kira-kira kemana ini, teman-teman ya? Wa masjidi inna rahmatan ya malaikat Jibril al-qum alayya ma dunya. Sudah ke malaikat Jibril, teman-teman. Dunia ini punya Nabi Adam alaihissalam, terus warisannya kepada Nabi Sulaiman, terus bahasanya kepada malaikat Jibril. 3 in 1 seperti itu, teman-teman ya. Allahu Akbar. Ma'al kaliyama fil ma'wal. Ingatlah, sadarlah. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya masih berjumpa dengan channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam limpahan rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini, dan mudah-mudahan semuanya terhibur dari awal ketika kakek Gufron ini mengatakan dunia ini milik Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman, perkataan dari kakek Gufron tadi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati, tapi masukkannya ke dalam kantong, teman-teman ya. Karena ucapan tadi itu merupakan suatu kebohongan dan kedustaan belaka. Dunia ini punya Nabi Adam alaihissalam, kata kakek Gufron. Sejak kapan dunia ini punya Nabi Adam? Allahu Akbar. Yang parahnya tadi, teman-teman, itu dikatakannya itu pas dia bilang dunia ini punya Nabi Adam alaihissalam. Betul nggak? Dibetulkan sama pengikutnya, teman-teman. Coba kita ulang sekali lagi. Yang punya dunia itu Nabi Adam, betul atau tidak? Betul, tal terus. Yang punya dunia ini Nabi Adam, katanya. Betul enggak? Betul. Memang pengikutnya hampir mirip-mirip dengan kakek Gufron, teman-teman ya. Tidak benar ataupun banyak dusta dan banyak kebohongannya, teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman kita bongkar-bongkaran lagi. Saya sangat terkejut dan sedikit lucu sih sebenarnya ketika melihat Gus Ubat. Ketika melihat Gus Ubat saat live streaming kemarin malam, itu beliau mengatakan bahwa ada 3 kedustaan besar, kebohongan besar sebagai fitnah akhir zaman. Dan ini merupakan suatu tamparan kepada gurunya, yaitu kakek Gufron, teman-teman ya. Secara tidak langsung Gus Ubat ini sudah menampar kakek Gufron, teman-teman ya, karena ini sangat betul sekali. Kalau hadis yang disampaikan Gus Ubat ini sangat betul sekali, teman-teman ya. Tetapi dia tidak sadar kalau hadis ini ditujukan kepada gurunya sendiri ya. Karena di dalam hadis tersebut katanya ada 3 kebohongan, kata si Gus Ubat ini, teman-teman. Dan kebohongan ini sendiri sudah disampaikan oleh kakek Gufron, gurunya, teman-teman ya. Coba kita lihat, kita reaksi berikut ini, teman-teman. Min a'dhamil fariyah 3. Kata Rasul, ada 3 kebohongan yang terbesar. 1, ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan saya pernah melihat sesuatu padahal dia tidak pernah melihat. Ada 3 kebohongan, kata Gus Ubat, teman-teman ya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 kebohongan ini merupakan dosa besar, teman-teman. Dan di mana yang 3 kebohongan ini yang dikatakan si Ubat ini, teman-teman, itu nyata dilaksanakan oleh gurunya, teman-teman. Yang pertama katanya tadi bahwa seseorang yang mengaku melihat, seseorang yang mengaku-ngaku saya sudah melihat ini, padahal ia tidak melihatnya. Dia berdusta telah mengatakan saya melihat. Nah, si kakek Gufron ini, teman-teman, gimana? Dia sering mengatakan saya melihat malaikat, saya gini segala macam, teman-teman. Coba kita lihat jawaban dari si kakek Gufron. Saya sudah transaksi dengan malaikat maut. Transaksi dengan malaikat. Dengan para nabi, para rasul, para wali, para sahabat. Wali-walinya Allah mengkali inna rahmatan ya malaikat. La kali inna rahmatan umat alaihi inna kalimafi.
Nah, itu satu tamparan dari Gus Ubat kepada gurunya sendiri, teman-teman. Secara tidak sadar, dia sendiri yang menampar gurunya, teman-teman. Ya. Memang lucu, sangat lucu sekali nih. Kalau kita ikutin terus, sangat lucu, teman-teman. Pelan-pelan Allah bukakan ini, teman-teman. Secara perlahan, Allah bukakan semua rahasianya, teman-teman. Kita lanjutkan yang nomor 2. Yang kedua, Kedua. ketika kebohongan yang benar-benar besar, dia mengaku sebagai anaknya si Fulan, padahal si Fulan bukan bapaknya. Mengaku-ngaku sebagai keturunan nasab, ya, nasab. Nah, terlepas ini masalah Ba'lawi, saya tidak ikut campur masalah ke situ, teman-teman, ya, karena saya tidak ada ilmu ke sana. Yang jelas di sini, teman-teman, si Gus Ubat ini mengatakan berbohong atas nama nasab ataupun keturunan. Dia mengaku-ngaku bahwa dia keturunan ini, padahal tidak. Sementara kakek Gufron ini, teman-teman, kita sudah tahu kalau dia ini sudah ngaku-ngaku keturunan Syekh Nawawi. Akhirnya keturunan daripada Syekh Nawawi itu angkat bicara mengatakan kalau kakek Gufron itu bukan keturunan Syekh Nawawi. Coba kita dengarkan berikut ini, teman-teman. Dari situ keciri bahwa itu palsu atau cangkokan. Oh, istilahnya nasabnya mencangkok karena jadi tidak sadar kalau Ubat ini sudah menampar gurunya sendiri, teman-teman. Allahu Akbar. Nomor 3, coba kita dengarkan lagi. Yang ketiga, 3. dia membuat kebohongan atas namaku, kata Nabi, atas sunnahku. Dia mengatakan saya mendengar dari Rasulullah begini-begini, padahal Rasulullah tidak menyampaikan. Artinya agama, risalah. Nah, yang ketiga ini berbohong atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya dia mengatakan kalau ini dari Nabi, dia mengatakan ini dari Al-Quran. Padahal itu jelas-jelas tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dasaran dalilnya, tidak ada landasan dalilnya itu dari Rasul. Si kakek Gufron itu Ubat, berapa kali dia berdusta atas nama Nabi. Dia selalu mengatakan kata Rasul qala maqala. Udah berapa kali dia mengatakan itu? Coba ini salah satu buktinya, teman-teman. Kita lihat nih. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana qul inna falima dunya wal akhirat la kalima fi Allah wa qul inna rahmatan wali Allah wa qul inna rahmatan hidayah maqul anna ya fi makalam." Fi makalam. Ada satu lagi, teman-teman, yang berdusta atas Nabi. Berikut ini, teman-teman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jelas-jelas loh, teman-teman, ya. Dia sudah berdusta, itu sudah berani berdusta atas Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada kata Rasulullah, sudah ada kalimat itu, teman-teman. Itu berarti dia mengatakan bahwa itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita dengarkan bunyi hadisnya yang dia sebutkan, teman-teman. Makoli Makoli Syekh Nawawi al-Hakal yama Mekah wa mukoli inna rahmatan fa'alayya mama dunya wal akhirat la wa aduri inna kalimah. Ada pula hadis yang pengulangan la seperti itu. Ubat Allahu Akbar. Sampean itu sudah menampar guru sendiri loh, udah menjadi murid durhaka Ubat ini, teman-teman. Gufron itu udah berapa kali berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mengatakan, ketika dia mengatakan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sebutkan makoli, teman-teman. Itu sudah jelas-jelas kedustaan kepada Nabi. Sedangkan kata Ubat tadi ada 3 kebohongan besar, dan ini adalah dosa besar yang akan Allah berikan kepada kita. Akan kita tanggung dosa besarnya. Yang pertama tadi bahwa dia mengatakan ketika seseorang mengaku-ngaku bisa melihat sesuatu tetapi ia tidak ada melihatnya, teman-teman. Itu sudah jelas kakek Gufron pelakunya. Sering mengatakan bisa melihat ini, bisa melihat nukar nakir. Katanya nukar nakir, ya. Katanya nukar nakir, teman-teman, bukan munkar wa nakir. Gufron pernah mengatakan melihat istana laut, berbicara dengan istana laut, teman-teman. Melihat Nabi Nuh, itu sudah sering dia katakan. Yang kedua, berdustanya kakek Gufron ini, teman-teman, dia berbohong masalah keturunannya. Dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Syekh Nawawi. Akhirnya dibantah oleh keturunan Syekh Nawawi dan dikatakan bahwa Gufron ini mencangkok nasabnya sendiri, teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga ini sebagai dosa besar, sebagai kebohongan besar adalah berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan ini dalilnya dari Nabi, padahal tidak ada seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah, perlahan-lahan, teman-teman, Allah membukakan semuanya. Ubat menampar gurunya sendiri tanpa sadar bahwa dia sudah
memberikan nasihat kepada gurunya. Ya, saya katakanlah nasihat teman-teman, agar gurunya bisa segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kebohongan ini sudah dilakukan oleh kakek Gufron, teman-teman. Bagaimana kira-kira pendapat teman-teman semuanya? Apakah masuk atau tidak? Apakah betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apakah betul ini semuanya kebohongan ini sudah dilakukan oleh kakek Gufron? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah, teman-teman. Mungkin dalam kesempatan ini, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, teman-teman, tetap bantu channel ini berkembang, subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Kalau ada kata yang salah sebut ataupun salah ucap, mohon saya dibukakan pintu kemaafan. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.